saya akan membahas tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Kelahiran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Pada saat itu Ratu Mahamaya ingin melahirkan di kampung halamannya, akan tetapi pada pertengahan jalan ia melahirkan. Nah, pada saat itu Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Pangeran Siddhartha lahir dengan mukjizat dan terdapat dua arus kecil jatuh dari langit, di mana yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan melangkah 7 langkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi dengan bunga teratai. Lalu Pangeran Siddhartha menyatakan, "Akulah pemimpin dunia ini, yang tertua di dunia ini, yang terkemuka di dunia ini. Ini adalah kelahiran terakhir bagiku, tidak akan ada lagi kelahiran selanjutnya bagiku." Eh, Selanjutnya terdapat pemberian nama Siddhartha Gautama. Petapa Asita telah tiba dan melihat adanya 32 tanda dari seorang manusia agung Mahapurisa pada bayi tersebut. Ia memberikan penghormatan kepadanya. Setelah itu Petapa Asita tertawa gembira karena bahagia sebab pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Tetapi kemudian ia menangis karena bersedih sebab usianya yang sudah tua membuat ia tidak bisa menunggu bayi tersebut dewasa hingga menjadi seorang Buddha dan membabarkan ajarannya. 5 hari setelah Pangeran Siddhartha lahir, Raja Sudodana mengadakan upacara pembasuhan kepala dan pemberian nama sesuai dengan tradisi India kuno dengan mengundang para Brahmana, terpelajar, dan terkemuka. Salah satu dari ke-8 Brahmana tersebut dan yang paling muda menyatakan dengan memastikan bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu pangeran akan menjadi seorang Buddha, di mana pernyataan Brahmana terkemuka yang dan paling muda tersebut, yaitu Brahmana Kondana, di pernyataannya diterima oleh semua Brahmana. Nah, para Brahmana terpelajar tersebut juga memberitahu raja bahwa sang pangeran akan meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi petapa setelah ia melihat 4 penampakan, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Setelah itu Brahmana memberinya nama Siddhartha yang berarti yang berhasil mencapai tujuannya, dengan nama keluarga Gautama. Pada hari ke-7 setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat dan adiknya Mahapajapati Gautami yang juga istri Raja Sudodana menggantikan posisi Ratu Mahamaya sebagai ratu sekaligus ibu bagi Pangeran Siddhartha. Berikut adalah contoh gambaran pada saat Pangeran Siddhartha lahir dengan mukjizatnya, di mana ia melangkah 7 langkah ke arah utara dan tempat yang dipijakinya tumbuh bunga teratai. Nah, selanjutnya masa kecil Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai, selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru, yaitu Upala, kolam bunga teratai berwarna merah, yaitu Paduma, kolam bunga teratai berwarna putih, yaitu Pundarika. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu Istana Musim Dingin, Rama, Istana Musim Panas, Surama, Istana Musim Hujan, Suba. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Pangeran Siddhartha berusia 16 tahun. Ia tumbuh sebagai seorang pria muda yang tampan dan perkasa, dan perangainya yang suka merenung serta ulas asihnya yang tanpa batas semakin jelas. Hal ini membuat raja khawatir dan memanggil para penasihat istana untuk menemukan jawaban agar sang pangeran tetap mewarisi sigasananya daripada menjadi seorang Buddha. Dan akhirnya pangeran akhirnya diputuskan untuk mencarikan gadis tercantik untuk pangeran dan menikahkannya dengan pangeran. Kemudian Raja Sudodana memerintahkan untuk
mengirimkan berita kepada 80.000 kerabat Sakyanya dan meminta mereka untuk memperkenankan putri-putri mereka untuk datang ke istana agar pangeran dapat memilih salah satunya sebagai istrinya. Berita pemilihan istri tersebut ditanggapi negatif oleh para pangeran Sakya yang beranggapan bahwa Pangeran Siddhartha tidak memiliki kemampuan sebagai seorang kesatria dan seorang pengecut yang tidak memiliki kemampuan seni bela diri dan seni berburu untuk melindungi dan mencari nafkah keluarganya kelak. Menanggapi hal tersebut, Raja Sudodana merasa sangat tersinggung dan menemui putranya serta menceritakan permasalahannya. Pangeran lalu berkata bahwa ia akan mempertunjukkan kemahirannya dalam pertandingan apapun, termasuk pemanahan di hadapan semua pangeran dan putri Sakya. Dalam pertandingan, Pangeran Siddhartha akhirnya dapat mengalahkan semua lawannya dalam segala pertandingan. Dengan ini, para pangeran dan putri Sakya akhirnya bergembira mengetahui hasilnya sekaligus merasa tegang siapa yang akan dipilih pangeran untuk menjadi istrinya. Akhirnya, pilihan Pangeran Siddhartha jatuh pada putri Yasodhara, sepupunya yang cantik, putri dari Raja Supabuddha dari kerajaan Kolia dan Ratu Amita, yaitu saudara perempuan Raja Sudodana. Berikut adalah contoh gambaran pada saat pernikahan Pangeran Siddhartha dengan putri Yasodhara. Nah, selanjutnya yaitu pelepasan keduniawian Siddhartha Gautama. Memasuki usianya yang ke-28 tahun, Pangeran Siddhartha tidak lagi merasa senang akan segala kemewahan dan hiburan di sekitarnya atau di sekelilingnya. Pangeran Siddhartha memohon kepada ayahnya untuk keluar istana, namun ia tidak ingin kunjungannya diumumkan atau dipersiapkan, karena ia ingin melihat segala hal termasuk kehidupan sehari-hari rakyatnya dengan ditemaninya oleh Chana, yaitu kusirnya. Pangeran Siddhartha melihat 4 penampakan agung berupa orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa seperti apa yang telah diramalkan ke-8 Brahmana Cendekia sebelumnya. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian. Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Setelah itu, selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya yaitu Rahula lahir, pada suatu malam Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya yaitu Chana dan kudanya yaitu Kantaka. Tekadnya yang telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani kehidupan yang suci sebagai petapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Petapa Siddhartha berguru kepada Alaraka Lama dan kemudian kepada Udaka Ramaputta, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh ilmu yang diharapkannya. Kemudian dia bertapa dengan cara menyiksa diri dan ditemani oleh 5 orang petapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, Petapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan petapa menyiksa diri di hutan Uruwela di tepi sungai Nairanjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan petapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruwela, tetapi Petapa Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan yang dilakukannya tersebut.
Pada suatu hari dalam pertapaannya, Petapa Gotama kedatangan seorang roh pemusik atau Gandarwa yang kemudian melantunkan sebuah syair. Jika dawai kecapi ditala terlalu longgar, suaranya tidak akan muncul. Jika dawai ditala terlalu kencang, dawainya akan putus. Jika dawai ditala terlalu longgar dan tidak terlalu kencang, kecapi akan menghasilkan suara yang merdu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Petapa Gotama dan menyadarkannya yang akhirnya memutuskan untuk mencapai penerangan sempurna dengan jalur tengah atau tidak menyiksa diri. Berikut adalah contoh gambaran pada saat Petapa Gotama bertapa dengan cara menyiksa diri untuk mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya itu pencapaian penerangan sempurna. Setelah mengalami pergulatan batin yang berat selama beberapa waktu sebelum matahari terbenam, dengan bumi sebagai saksinya, akhirnya Petapa Gotama berhasil menundukkan rasa ngeri, keinginan duniawi, niat buruk, dan kekejaman. Kemenangannya atas pergulatan batin ditandai dengan berjajarnya bulan purnama yang tengah menyingsing di ufuk timur dengan bulatan merah matahari yang tengah terbenam di ufuk barat. Petapa Gotama akhirnya mengetahui bahwa itulah saat yang tepat untuk meneruskan perjuangannya mencapai pencerahan agung. Saat itu ia mengarahkan pikirannya dan mencapai 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan pertama merupakan pengetahuan melihat dengan jelas dan rinci kelahiran-kelahirannya yang terdahulu. Pengetahuan kedua merupakan pengetahuan mata dewa yang dapat melihat dengan jelas lenyapnya dan munculnya kembali makhluk hidup setelah mereka mati. Pengetahuan ketiga merupakan pengetahuan akan penghancuran noda-noda batin. Selanjutnya Petapa Gotama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyaksam Buddha atau sama Sam Buddha tepat pada saat bulan purnama Sidhi pada bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Pada saat itu atau pada saat mencapai penerangan sempurna atau pencerahan sempurna dari tubuh Sang Buddha memancar 6 sinar Buddha atau Buddha Rasmi dengan warna biru yang berarti bakti, kuning mengandung berarti kebijaksanaan dan pengetahuan, merah yang berarti kasih sayang dan belas kasih, putih mengandung arti suci, dan jingga berarti semangat dan campuran sinar tersebut dinamakan Prabhaswara. Seiring dengan pencerahannya, Petapa Gotama juga memperoleh pengetahuan sempurna tentang empat kebenaran mulia atau keempat kebenaran Arya, yaitu Catari Arya Sacani, 4 pengetahuan analisa, serta 6 pengetahuan khusus yang kesemuanya merupakan kebijaksanaan berluas 14 dari seorang Buddha. Setelah pencerahan, Buddha tinggal selama 7 minggu di tempat yang berlainan di bawah pohon bidi dan sekitarnya. Selama masa itu, ia tidak makan sama sekali karena tubuhnya terpelihara oleh zat makanan dari susu nasi. Selanjutnya, setelah pencerahan, Buddha tinggal selama 7 minggu di 7 tempat yang berlainan di bawah pohon Bodhi dan sekitarnya. Selama masa itu, ia tidak makan sama sekali karena tubuhnya terpelihara oleh zat makanan dari nasi susu yang dipersembahkan oleh Sujatas kepada Buddha sebelum ia mencapai penerangan sempurna. Minggu pertama, Sang Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, minggu kedua Sang Buddha menatapi pohon Bodhi, minggu ketiga Sang Buddha berjalan di sekitar pohon Bodhi, minggu keempat Sang Buddha merenungkan Dhamma lebih lanjut, minggu kelima Sang Buddha berada di pohon Jawi Ajapala, minggu keenam Sang Buddha duduk di bawah pohon Putat, dan minggu ketujuh Sang Buddha duduk di bawah pohon Rajayatana. Berikut adalah contoh gambaran pada saat Buddha mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya adalah pembabaran Dhamma. Pada saat itu, Sang Bagawa tiba di Taman Rusa di Isipatana. Kemudian ketika kelima petapa melihat Sang Bagawa semakin dekat, mereka mulai memperhatikan bahwa ia tidak tampak seperti petapa Gotama yang dulu mereka layani di hutan Uruwela selama 6 tahun.
Sang Buddha membabarkan khotbah pertamanya, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam khotbah ini, Sang Bagawa membabarkan kepada 5 petapa tersebut mengenai keberadaan dua jalan ekstrim, yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan diri yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan keduniawian. Kemudian ia membabarkan 4 kebenaran mulia, yaitu Cattari Arya Sacani. Ia juga menunjukkan praktik jalan tengah yang terdiri dari 8 faktor yang juga disebut jalan mulia berfaktor 8. Demikianlah setelah Buddha membabarkan kepada 5 petapa, kemudian Buddha membabarkan Dhamma. Demikian setelahnya Sang Buddha mengutus ke-60 siswanya yang telah tercerahkan untuk mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ini menandakan karya duta Dhamma pertama dalam sejarah umat manusia. Mereka menyebarluaskan Dhamma yang luhur atas dasar welas asih terhadap makhluk lain tanpa mengharapkan pamrih apapun. Mereka membahagiakan orang dengan mengajarkan moralitas, memberikan bimbingan meditasi, dan menunjukkan manfaat hidup suci. Setelah Sri Bagawa mengutus ke-60 siswanya, ia sendiri tetap melanjutkan pembabaran Dhamma tanpa kenal lelah selama 45 tahun. Selama 20 tahun pertama masa pembabaran Dhamma ini, Sang Bagawa melewatkan masa berdiam musim hujan di berbagai tempat dan vihara. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Berikut adalah contoh gambaran pada saat Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 petapa di Taman Rusa Isipatana. Selanjutnya itu Mahaparinibbana Buddha Gautama. Dengan diiringin sejumlah besar biku, Sri Bagawa menempuh perjalanan ke Bandagama di Waji. Setelah tinggal di Bandagama selama yang dikehendakinya, Sang Buddha menempuh perjalanan secara bertahap dengan sejumlah besar biku ke Hatigama, Ambagama, Jambugama, dan kemudian ke Boganagara. Kemudian Sang Buddha tinggal di Boganagara. Ia melanjutkan perjalanannya ke Pawa dengan sekumpulan besar biku dan tinggal di hutan mangga milik Cunda, Tamaraputa. Saat Cunda mengetahui bahwa Sang Buddha tinggal di hutan mangga miliknya, Cunda segera menghadap Sri Begawa dan memberi sembah hormat kepadanya. Sang Buddha memberinya dorongan dengan pembabaran Dhamma serta membahagiakannya dalam latihan Dhamma. Keesokan harinya, Cunda mempersiapkan makanan yang mewah, termasuk masakan khusus yang disebut Sukaramadawa. Sang Buddha meminta Cunda untuk menghidangkan Sukaramadawa tersebut kepada dirinya semata dan menghidangkan makanan lain kepada biku sangha. Seusai makan, Sang Buddha meminta Cunda untuk memendam sisa Sukaramadawa tersebut di dalam lubang dan ditimbun dengan tanah, karena ia melihat tidak siapapun yang mampu mencernanya dengan baik. Dan setelah memakan makanan yang dipersembahkan oleh Cunda, Sang Bagawa diserang oleh penyakit parah hingga mengalami diare berdarah disertai dengan rasa sakit yang sangat menusuk. Sri Bagawa menahan rasa sakit tersebut tanpa mengeluh dan tetap berperhatian penuh dengan kesadaran jernih melanjutkan perjalanan ke Kusinara. Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara memberikan khotbah Dharma terakhir kepada siswa-siswanya. Berikut adalah gambaran pada contoh gambaran pada saat Buddha mencapai Mahaparinibbana. Mungkin sekian penjelasan secara garis besar tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambang-lambang dalam agama Buddha.